Selamat pagi pemirsa, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, Komisi 1 DPRD Lampung Tengah kecewa atas ketidakhadiran PT Gunung Aji Jaya dalam rapat dengar pendapat terkait sertifikat hak guna usaha yang dikeluhkan masyarakat Lampung Tengah. Ingin tahu kondisi sebenarnya dari masing-masing kampung. Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah merasa kecewa dengan PT Gunung Aji Jaya yang tidak hadir dalam rapat dengar pendapat terkait sertifikat hak guna usaha yang dipersoalkan oleh masyarakat. Selain itu, pihak pertanahan juga dinilai tidak siap dalam menjelaskan pertanyaan yang diajukan pihak wakil rakyat. Komisi 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah merasa kecewa dengan PT Gunung Aji Jaya yang tidak hadir dalam rapat dengar pendapat terkait sertifikat hak guna usaha yang dipersoalkan oleh masyarakat dari 5 kampung yang berada di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Selain mengundang pihak perusahaan yang bersangkutan, Komisi 1 juga mengundang pihak eksekutif dinas dan instansi terkait, termasuk Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Lampung Tengah yang dinilai tidak siap dalam menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan wakil rakyat. Untuk itu, pihak terkait akan dipanggil ulang oleh Komisi 1 secepatnya agar permasalahan HGU yang saat ini sedang ramai mendapatkan titik terang. Sementara terkait bukti fisik perpanjangan hak guna usaha PT Gunung Aji Jaya, anggota Komisi 1 mengaku telah melihat dan membaca salinan HGU tersebut. Hasil yang jelas, kalau saya kira secara pribadi dan secara komisi, kita tidak begitu bahagia ya hasil hari ini. Pertama, karena PT Gunung Aji Jaya tidak hadir. Padahal ini kan bagian dari yang akan kita cari solusinya. Yang kedua, beberapa yang kita panggil seperti dari BPN itu terlihat tidak siap. Jadi beberapa pertanyaan yang kita perdalam mereka tidak bisa menjawab. Pertanyaan apa yang muncul sekarang itu, Bang? Yang pertama tadi terkait misalnya dimungkinkan ada pengukuran ulang. Karena aspirasi masyarakat kan sebagian yang hadir ke kami itu minta pengukuran ulang karena mereka berkeyakinan ada sebagian dari hak mereka yang tercaplok oleh PT Gunung Aji Jaya. Nah, mereka kan tadi tidak bisa menerangkan secara gamblang kan, gitu kan. Siapa aja pihak yang kita undang hari ini? Hari ini kita mengundang pemerintah daerah, bupati dan melalui asistennya, terus bagian pertanahan di Perkim, terus bagian hukum yang hadir dari Kesbangpol, terus kita manggil ATR BPN dan PT Gunung Aji Jaya. Langkah selanjutnya nih, Bang? Kita akan memanggil ulang karena kita kan memang niatnya ingin menjadi bagian dari solusi, maka kita akan manggil ulang biar menjadi terang benderang. Dari Lampung Tengah, Edi Suranto, Miswan Roni, kontributor LDS TV mengapa. Kita beralih ke informasi lainnya. Jadi kurir paket sabu seorang ibu rumah tangga di Pringsewu diamankan oleh polisi saat tengah mengantarkan sabu milik temannya. Pelaku telah diamankan di Mapolres Pringsewu dan terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Seorang ibu rumah tangga di Pringsewu, Lampung diamankan polisi lantaran terlibat kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Tersangka berinisial MW, warga Pekon, Sukorejo, Kecamatan Pardasuka. Dirinya ditangkap pada Kamis 24 November 2022. Sekiranya pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat saat sedang melintas di Jalan Raya Pekon, Sukorejo. MW tertangkap tangan saat mengantarkan pesanan sabu milik rekannya dengan mengendarai sepeda motor. Kasat Narkoba Ibtu Yudi Raymond mengatakan MW sempat membuang paket sabu saat dilakukan penyergapan. Namun atas kesiapan petugas, barang bukti berhasil ditemukan dan pelaku langsung diamankan. Polisi mendapati barang bukti berupa sabu seberat 0,30 gram yang dibuang pelaku. Polisi masih terus mendalami pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan ibu rumah tangga tersebut.
Terkait penangkapan terduga pelaku pemakai narkoba yang perempuan, Mas. Dari informasi kami dapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang perempuan inisial MW, dan kita lakukan penangkapan di jalan. Terus untuk pelaku sendiri itu keseharian seperti apa sih, Bang? Kesehariannya pelaku ibu rumah tangga yang sudah sering kita lakukan pengintaian setelah dapat informasi dari masyarakat. Itu untuk pelaku sendiri dijerat pasal berapa? Untuk pelaku sendiri kita jerat dengan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Terus himbauannya seperti apa sih, Pak, terkait peredaran narkoba di Pringsewu ini? Harapannya di wilayah hukum Polres Pringsewu, Kabupaten Pringsewu ini zero dari narkoba. Ini kan belakangan ini kan banyak dulu penangkapan dan artinya saat narkoba itu tidak main-main dan ya. Kami dari berkomitmen dari Sat Narkoba dengan pimpinan Bapak Kapolres Pringsewu untuk memberantas narkoba dengan Pemda sudah melakukan kerjasama untuk memberantas narkoba yang ada di wilayah Pringsewu. Kini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Pringsewu dan disangkakan melanggar pasal 114 Junto, pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal hingga 20 tahun. Itu untuk apa itu? Dipakai. Itu dipakai. Itu untuk apa? Biar apa? Biar enak aja. Biar enak. Keseharian ibu sebagai kerja sebagai apa sih? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Anaknya berapa, Bu? 4. Anaknya 4. Lah kalau sebabnya ibu makan itu biar apa, Bu? Lagi pusing aja. Kenapa? Ada masalah apa? Iya, masalah anak aja. Masalah. Ada yang suaminya? Nggak punya. Enggak punya. Kemana? Tinggal apa gimana? Udah pisah. Bisa. Udah berapa lama bisa? Udah 5 tahun. Terus penghasilan sehari-hari sebagai kerja sebagai apa? Bu? Cuman ngurusin jangkrik di rumah. Ngurusin jangkrik. Juragan jangkrik ya. Enggak, itu ada 2 box punya anak. Jadi kalau anaknya kebon, saya ngurusin jangkrik. Udah berapa lama ibu makanya, Bu? Biasa makan narkoba? 3 bulan kemarin. Udah 3 bulan kemarin. Itu uangnya dari mana belinya? Punya si Budi. Enggak, uang beli untuk narkobanya dari mana? Dikasih. Dikasih. Gratis sih, Bu. Dia namanya itu saudara. Ibu kira-kira menyesal nggak dengan kejadian ini? Sangat menyesal, Pak. Terus kalau ibu sendiri ke depannya mau seperti apa setelah menjalani proses hukum ini? Saya pengen tobat ya, saya udah tua. Saya udah nggak pengen lagi. Dari Kabupaten Pringsewu, Lampung, David dan Sali, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, DPRD Lampung Tengah desak pemerintah daerah terkait keluhan masyarakat tentang perbaikan jalan yang rusak parah dan tak kunjung ada perbaikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah mendesak pemerintah daerah kabupaten setempat untuk segera mengambil sikap dan bertindak terkait banyaknya keluhan masyarakat tentang jalan kabupaten yang rusak parah dan tak kunjung ada perbaikan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Lampung Tengah, Singa Ersa Awangga, pada 29 November 2022. Menurut Singa, pemerintah daerah harus cepat tanggap dengan keluhan masyarakat, terlebih masalah infrastruktur karena berdampak kepada ekonomi dan kesehatan masyarakat. Seperti halnya kondisi jalan di wilayah Kecamatan Pubian dan Padang Ratu, di mana jalan tersebut sudah bertahun-tahun rusak dan belum ada perbaikan dari pemerintah. Sehingga dinilai masyarakat seolah belum menikmati kemerdekaan dengan kondisi tersebut. Disinyalir rusak parahnya jalan di kedua kecamatan tersebut disebabkan oleh overtonase kendaraan bermuatan berat. Menjadikan suatu permasalahan di Kecamatan Pubian dan Padang Ratu, mengingat rusaknya ruas jalan antara Bandarsari ke Payung Rejo sampai dengan ke Payung Mulia. Nah, seakan-akan masyarakat ini tidak bisa menikmati hasil pembangunan karena sudah lebih dari 25 tahun dan jalan hanya jalan tanah rusak. Pada saat sekarang ini ada panas, satu hari aja sudah berdebu dan mengakibatkan mengganggunya kesehatan masyarakat yang utama pada anak-anak
terinfeksi ISPA. Nah, dalam hal ini masyarakat dalam reses kemarin di Bubian berharap bahwa jalan itu ditutup untuk kendaraan berkapasitas di atas 8 ton. Jadi tuntutan masyarakat hendaknya dipenuhi, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, nanti terjadi unjuk rasa lagi. Ya, saya minta pihak terkait dalam hal ini tentang aturan penegak hukum yang memegang aturan daripada lalu lintas, hendaknya segera mensikapi apa yang menjadi keluhan masyarakat ini. Ada ultimatum dari masyarakat nggak Bang? Batas waktu? Masyarakat sudah berusaha untuk memportal jalan tersebut. Namun berkoordinasi kepada saya katakan jangan dulu, kita upayakan melalui komunikasi. Jadi mudah-mudahan komunikasi ini bisa terjadi sehingga Dinas Perhubungan memasang rambu-rambu sesuai aturan yang berlaku. Kemudian pihak kepolisian saya berharap menertibkan kendaraan sesuai rambu-rambu yang terpasang. Mungkin kendaraan yang melintas seperti apa sih Bang? Kendaraan melintas panjangnya kadang-kadang ada sampai 12 meter. Dari Lampung Tengah, Edi Suranto, Miswan Roni, kontributor LDS TV mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program LDS TV Lampung dalam sepekan. Wakil Ketua 2 DPRD Lampung Tengah Firdaus Ali berharap usulan pembentukan Pansus Infrastruktur dapat membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Minimnya anggaran pengeluaran belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah menjadi kendala pemerintah setempat terhadap percepatan pembangunan, terutama di bidang pembangunan infrastruktur. Untuk itu, Wakil Ketua 2 DPRD Lampung Tengah Firdaus Ali berharap usulan pembentukan Pansus Infrastruktur ke depannya dapat membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan, salah satunya dengan mendorong pihak perusahaan untuk terlibat aktif di dalamnya. Seperti diberitakan sebelumnya, menanggapi keluhan masyarakat terhadap buruknya kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah, direspon oleh legislatif dengan mengusulkan dibentuknya Pansus Infrastruktur. Sejauh ini usulan tersebut sudah mendapat dukungan dari 6 fraksi DPRD Lampung Tengah. Kita bisa mengatakan bahwa makna daripada dibentuknya Pansus Infrastruktur, karena saya melihat juga bahwa dari APBD, kekuatan APBD kita itu belum bisa mencapai daripada seluruh keinginan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah berkenaan dengan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Sehingganya dengan teman-teman membentuk Pansus Infrastruktur dapat mendorong daripada lembaga-lembaga lain, misalnya dari pemerintah provinsi, dari pemerintah pusat, dan juga dari badan usaha yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, karena sarana prasarana itu memang betul-betul dipergunakan oleh kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dan juga oleh masyarakat pada umumnya. Nah, tinggal kita lihat daripada kategori-kategori, apakah itu infrastruktur yang ditangani oleh pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Jadi harus ada keseimbangan dalam hal mengatur daripada sumber APBD ataupun APBN yang mana itu juga bisa menjadi prioritas di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian untuk badan usaha yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, kita sama-sama memahami bahwa angkutan yang berat itu banyak dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga ada program seperti CSR ataupun jenis lainnya yang mana itu bisa didorong oleh Pansus Infrastruktur DPRD Kabupaten Lampung Tengah, lebih menguatkan, lebih menegaskan kepada mereka dalam hal keikutsertaan dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Edi Suranto, Miswan Roni, kontributor LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara.
DPRD Lampung Tengah mengesahkan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 dalam rapat paripurna yang digelar pada tanggal 29 November 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Lampung Tengah mengesahkan rancangan peraturan daerah atau Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD tahun anggaran 2023. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna yang digelar pada 29 November 2022. Rapat paripurna digelar secara langsung yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, jajaran Wakil DPRD Lampung Tengah, dan para anggota Dewan. Kemudian dari unsur eksekutif diikuti oleh Bupati Haji Musa Ahmad Esos, Wakil Bupati Haji Dr. Ardito Wijaya, Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta perangkat daerah. Dalam rapat paripurna, DPRD mengesahkan Raperda APBD tahun anggaran 2023 Kabupaten Lampung menjadi Perda. Setelah itu dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara pimpinan DPRD dengan Bupati Lampung Tengah. Menurut Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, terkait pengesahan tersebut, anggaran belanja daerah banyak tersedot pengeluaran belanja pegawai, anggaran untuk P3K tenaga pendidik, persiapan pemilihan kepala daerah, dan dana hibah lainnya. Sehingga dengan banyaknya hal tersebut untuk tahun 2022, anggaran untuk pembangunan fisik dan lainnya sangat rendah. Pagu yang disepakati antara Bupati dengan DPRD itu sebesar 2,7 triliun lebih, yang mana pendapatan asli daerah kita itu sebesar 259, artinya ada peningkatan kan. Artinya terkait COVID dan lain sebagainya, Lampung Tengah nggak ada urusan, pendapatan kita tetap naik. Tetapi kita ada sedikit trouble penyusunan karena di luar dugaan terkait dengan P3K ini, yang memang betul-betul kebutuhan yang sangat mendesak, di mana tenaga pendidik dan kependidikan kita memang kekurangan yang sangat banyak. Kemudian pemerintah membuka ruang untuk penerimaan P3K. Jadi P3K ini mau nggak mau, begitu besok dapat CSK yang 3.400 sekian ini, mau nggak mau harus digaji dan dianggarkan dalam APBD ini. Itu kisarannya 181 miliar. Kemudian kita juga harus menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pilkada sebesar 90 sekian miliar, 91 miliar lebih. Kemudian kita juga memiliki beban utang seperti SMI kemarin untuk pembangunan jalan. Salah satunya adalah ruas jalan dari Bandar Jaya sampai Selusuban. Itu cicilannya berikut utang yang tanggungan kita untuk BPJS, supaya masyarakat kita yang tidak mampu bisa kita bantu. Itu sekitar 39 miliar lebih. Artinya dana ini sebuah keharusan sehingga cukup menyedot APBD kita Kabupaten Lampung Tengah. Yang mana sehingga belanja gaji pegawai itu sebesar 1,23 miliar dan belanja operasional untuk semua SKPD itu 1,9 miliar. Artinya ya itulah uangnya 1,9 triliun sudah habis untuk belanja operasi. Jadi pembangunan kita itu nggak banyak lagi. Dari Lampung Tengah, Edi Suranto, Miswan Roni, kontributor ADS TV mengabarkan. Pemirsa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup resmikan bank sampah di Tiuh Margomulyo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan tujuan pengembangan usaha kreatif Karang Taruna. Dalam rangka pengembangan usaha kreatif Karang Taruna yang berada di Tiuh Margomulyo, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Barat, Lampung, serta mendukung program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi melalui sampah plastik yang ditandai penandatanganan komitmen bersama program Citiber dan pemotongan pita oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Amelia Kusumawati pada Selasa 29 November 2022. Dengan tema mewujudkan satu tiuh satu bank sampah serta penguatan program Kampung Iklim di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung.
Peresmian bank sampah di Tiuh Margo Mulyo, Kecamatan Tumi Jajar tersebut dihadiri oleh Utung Budiono, staf ahli bidang pemerintahan mewakili PJ Bupati Tulang Bawang Barat Zaidi Rina, Kadis BLD Provinsi Lampung Amelia Kusumawati, Kadis BLHD Kabupaten Tubaba Firman, para Kadis Camat, Kepala Tiuh yang berada di Kecamatan Tumi Jajar. Kadis BLHD Provinsi Lampung Amelia Kusumawati berharap bank sampah di Tubaba yang masih minim, yakni 6 bank sampah dari 100 tiuh dan 3 kelurahan. Dengan komitmen bersama program Citiper Cinta Tiuh Bersih, untuk kedepannya Tiuh Margo Mulyo bisa menjadi pelopor di Kabupaten Tulang Bawang Barat, menjadi tiuh yang bebas sampah atau dalam wilayah zero waste, bagaimana sampah yang tidak ada nilainya bisa kita olah menjadi rupiah, berawal dari suku, dan insya Allah ke depan dari 25 RT yang ada di Tiuh Margo Mulyo kita akan kembangkan unit-unit sampah di mana induknya ada di suku 4 ini di Karang Taruna Mulyo Sagung. Yang sekarang Provinsi Lampung masih 151 bank sampah, itu pun yang aktif baru tadi 94. Nah, mudah-mudahan di Tulang Bawang Barat ini saya catat tadi ada 6 bank sampah. Itu yang aktif ya Pak ya. Nah, dengan gerakan hari ini menularkan yang ke yang lainnya, mudah-mudahan semua tiuh bergerak hingga bisa mencanangkan bank sampahnya. Hari ini deklarasi ini tidak hanya sekedar deklarasi, tetapi kegiatannya berjalan dengan baik. Sehingga sampah yang memang harus ditangani tadi target kita. Dari Tulang Bawang Barat, Nanang Ali, LDS TV, Tubaba mengabarkan. Dengan kehidupan yang baik. Tertekan oleh dinas terkait, Kepala Tiuh Margo Mulyo memportal jalan dari arah Margodadi ke Margo Mulyo yang mengakibatkan sulitnya akses jalan yang dilalui oleh kendaraan truk pengangkut hasil bumi. Akibat tertekan oleh dinas terkait, Kepala Tiuh Margo Mulyo Pajar Kurniawan, portal jalan Kabupaten Margodadi arah Margo Mulyo, Kecamatan Tumi Jajar, Tulang Bawang Barat, Lampung. Akibat pemortalan tersebut, banyak pengusaha, khususnya pengusaha karet, singkong maupun pengusaha lainnya yang menggunakan armada truk terkendala masuknya kendaraan pada Rabu 30 November 2022. Sebelum melakukan pembongkaran portal, segenap unsur aparatur Tiuh, TNI, Polri dan pengusaha rebuk untuk melakukan pembongkaran yang disaksikan oleh Kapolsek Tumi Jajar Ibtu Sainuddin, Babin Kamtibnas dan Babinsa setempat. Di sisi lain, Kepala Tiuh Margo Mulyo Pajar Kurniawan terlebih dahulu akan lakukan koordinasi kepada Dinas PUPR dan Dishub Kabupaten terkait pembongkaran portal untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Portal sudah lama Pak, berbulan-bulan. Enggak saya pasang. Bapak-bapak yang ini boleh lihat. Portal itu sudah lama kami pasang. Karena kami ada tekanan dari pemerintah daerah, ya kami lakukan pasang. Portal itu sudah lama, ingat Pak. Portal itu sudah lama. Itu nggak kami pasang, nggak ada izin. Jadi surat ini. Portal ini seperti apa Bang dari masyarakat sendiri? Ya, tanggapan dari masyarakat khususnya para pemilik angkutan truk yang mengangkut singkong ini berharap portal ini untuk sementara ini dibuka terlebih dahulu untuk menunggu keputusan bersama hearing dengan DPR. Karena penutupan portal ini sangat mengganggu aktivitas gerak ekonomi khususnya masyarakat yang mengeluarkan singkong. Nah, karena apa? Jalan ini merupakan urat nadi yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat. Harus diingat pula bahwa pertanian kita hari ini adalah berbasis singkong yang merupakan urat nadi ekonomi masyarakat. Dan ini harus menjadi kata kuncinya. Bahwa ada keputusan portal menutup jalan ini yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan atas izin dari Dinas PU, atas permohonan Dinas PU dengan alasan jalan takut rusak, itu sesuatu yang belum bisa dipahami secara mutlak. Bahwa persoalan ekonomi, transportasi harus bergerak, harus bagaimana hasil industri bisa dikeluarkan, itu yang lebih utama. Itulah mengapa hari ini kami datang mewakili masyarakat. Dari Tulang Bawang Barat, Tanang Ali, LDS TV, Tubaba mengabarkan. Demikianlah berita untuk pagi ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.